Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, masih bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selalu mendukung channel YouTube saya. Semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu Guru. Selanjutnya saya mau berbagi tugas-tugas modul 1 tentang Understanding by Design. Di dalam modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen, itu kan ada 4 topik nih Bapak Ibu Guru. Topik yang pertama adalah Understanding by Design, topik kedua pembelajaran berdiferensiasi, topik ketiga ada TARL, dan topik keempat adalah CRT. Di sini saya mau membuat tugas-tugas pada topik 1, yaitu Understanding by Design. Kita buatnya bertahap saja nih Bapak Ibu Guru. Pelan-pelan saja Bapak Ibu Guru, karena tugas-tugas yang diupload di Google Drive ini hanya untuk jaga-jaga kita saja nih Bapak Ibu Guru, supaya ketika suatu saat nanti tugas-tugas ini diminta, Bapak Ibu Guru sudah mengerjakannya dengan cara diupload di Google Drive masing-masing. Di sini kita akan bahas tentang tugas yang ada di Understanding by Design. Jadi setelah saya melihat dan saya meratap, astagfirullah. Bukan gih maksudnya setelah saya melihat di sini ternyata ada 2 aksi nyata gih Bapak Ibu Guru. Jadi kita hanya mengupload salah satunya saja. Yang pertama ada di sini aksi nyata merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD. Yang kedua adalah bagaimana UBD membantu guru. Itu adalah aksi nyatanya ada 2. Tapi yang diupload hanya 1 saja di jurnal pembelajaranku. Yang satunya kita simpan di Google Drive masing-masing. Kemudian di dalamnya tidak hanya ada aksi nyata Bapak Ibu Guru, ternyata ada beberapa rubrik. Rubrik yang pertama yaitu merancang pembelajaran berbasis pendekatan Understanding by Design. Di sini ada telaah rancangan pembelajaran dengan menggunakan prinsip UBD. Kemudian ada juga di sini rubrik lagi. Jadi kita mulai dari rubrik yang pertama nih Bapak Ibu Guru. Tugas yang pertama, Bapak Ibu Guru bisa menulis nama, nomor UKG dan LPTK-nya nih Bapak Ibu Guru, bisa ditaruh di atas atau di bawah, atau kalau sudah ada sampulnya saya rasa tidak perlu kayak gitu. Ya boleh, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi tugas yang pertama yaitu rubrik checklist perencanaan pembelajaran. Di sini kita merefleksi rutinitas Bapak Ibu Guru dalam merencanakan pembelajaran menggunakan rubrik checklist berikut. Di mana sih kita ambil ininya? Diambil dari PMM Bapak Ibu Guru, di-download kemudian diubah menjadi Word. Jika memang, lah kok diubah jadi Word sih Bu, saya nggak bisa kayak gitu. Tinggal Bapak Ibu Guru cetak saja, kemudian Bapak Ibu Guru tulis menggunakan pulpen, kemudian jawabannya di-scan, kemudian di-upload jadi foto. Seperti itu, nggih. Di yang pertama adalah rubrik checklist perencanaan pembelajaran. Di sini ada pernyataan, Bapak Ibu tinggal men-checklist mau memilih selalu, jarang, atau tidak pernah. Yang pertama adalah dalam merencanakan pembelajaran, saya memilih capaian pembelajaran atau CP terlebih dahulu. Di sini kita pilih selalu. Kemudian yang kedua, setelah memilih capaian pembelajaran CP, saya menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran atau TP dan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP. Kemudian saya checklist juga di sini. Ini bisa diganti dengan huruf P saja nih kalau ini susah. Tapi kalau misalkan mau pakai simbol seperti ini, Bapak Ibu Guru tinggal klik saja insert, kemudian kita pilih ini nih, simbol, kemudian tinggal pilih ini atau more simbol, dicari yang bentukannya seperti checklist, seperti itu nggih. Jika sudah salah satu, kita tinggal kopikan saja dan kita tinggal paste ke bawah gitu. Kemudian yang ketiga adalah setelah menentukan KKTP, saya merancang asesmen untuk mengukur ketercapaian TP yang telah ditetapkan. Di sini saya memilih ya. Kemudian berikutnya, dalam merencanakan pembelajaran, saya merancang asesmen awal. Di sini saya jarang melaksanakan asesmen awal nih Bapak Ibu Guru, selalu langsung ke pembelajaran saja. Jadi tidak ada asesmen awal. Kemudian yang kelima, di sini ada tujuan pembelajaran dan asesmen saya gunakan sebagai dasar untuk merancang kegiatan pembelajaran. Di sini saya checklist di yang pertama yaitu selalu. Yang keenam, kegiatan pembelajaran
saya rancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini saya juga memilih selalu di sini. Kemudian yang ketujuh, saya merancang pembelajaran selanjutnya berdasarkan hasil asesmen formatif untuk memaksimalkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini saya jarang kayak gitu, saya pilihnya jarang. Kemudian, Bapak Ibu guru setelah mengisi rubrik checklist, refleksikan bagaimana hasil rubrik tersebut berhubungan dengan pengalaman Bapak Ibu guru merancang pembelajaran. Di sini saya jelaskan bahwa rubrik perencanaan pembelajaran adalah indikator untuk mengevaluasi kualitas rencana pembelajaran. Ini mencakup aspek seperti tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian. Dengan membandingkan hasil rubrik dengan pengalaman, guru dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, seperti metode pembelajaran yang lebih interaktif atau evaluasi yang lebih efektif. Tujuannya untuk meningkatkan rencana pembelajaran di masa depan. Ini menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan dalam desain pembelajaran. Di sini terserah Bapak Ibu guru jadi mau merefleksikan apa. Jadi ditulis di sini. Kemudian selanjutnya, merancang pembelajaran yang efektif merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Untuk merancang hal tersebut, pada banyak strategi yang dapat dipelajari dan diterapkan di sekolah. Pada topik ini kita akan membahas prinsip understanding by design sebagai salah satu pendekatan dalam perencanaan pembelajaran. Ini tugas yang pertama. Selanjutnya, pada tugas berikutnya yaitu tentang checklist perancangan pembelajaran dengan prinsip UBD. Seperti biasa, Bapak Ibu Guru menulis nama, nomor UKG, dan LPTK-nya. Kemudian Bapak Ibu Guru tinggal mengisi rubrik checklist perencanaan pembelajarannya. Di sini ada item pertanyaan sudah dilakukan atau belum nggih Bapak Ibu Guru. Yang pertama, langkah pertama ini menentukan tujuan pembelajaran. Saya mengidentifikasi sasaran pembelajaran dan fokus pada pembahasan. Kita perbesar lagi aja nih. Wow. Gini. Saya mengidentifikasi sasaran pembelajaran dan fokus pada pemahaman konsep yang mendalam dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Ini sudah dilakukan, kita klik sudah. Saya menentukan pemahaman utama yang mencakup inti dari pembelajaran dan evaluasi pemahaman peserta didik. Saya juga pilih yang sudah. Kemudian, saya mengidentifikasi kemampuan penting yang fokus pada keterampilan yang relevan dengan konten pembelajaran dan dapat diterapkan di kehidupan nyata. Kita checklist sudah. Saya merumuskan pertanyaan esensial yang mendorong peserta didik untuk menjelajahi konsep-konsep dan merumuskan pemahaman mereka sendiri. Saya juga checklist sudah. Selanjutnya, di sini ada saya menentukan kriteria keberhasilan capaian pembelajaran. Sudah. Berikutnya, saya merumuskan tujuan pembelajaran dalam berbagai kategori kemampuan peserta didik. Di sini belum. Karena biasanya saya membuat tujuan pembelajaran ini untuk semua peserta didik. Kemudian, langkah yang kedua adalah menentukan asesmen pembelajaran. Yang pertama, saya mengidentifikasi bukti kinerja atau produk yang dapat menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran. Ini saya checklist sudah. Saya merancang rubrik penilaian yang jelas dan terukur untuk setiap jenis bukti kinerja. Saya checklist sudah. Saya merancang asesmen berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Saya checklist sudah. Kemudian saya merancang asesmen formatif untuk mengukur capaian pembelajaran yang berkelanjutan selama proses pembelajaran. Saya checklist juga sudah. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Saya mengembangkan instrumen penilaian autentik sudah. Kemudian yang terakhir, saya mengumpulkan data asesmen untuk mengetahui perkembangan pencapaian peserta didik. Selanjutnya dipergunakan sebagai dasar menentukan tindakan lanjutan. Saya juga sudah, klik sudah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu merancang kegiatan pembelajaran. Di sini saya menentukan alur belajar berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran. Kita checklist sudah. Kemudian saya mendesain aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjelajahi konsep secara mendalam. Saya juga pilih sudah. Saya memilih strategi pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat pada asesmen. Saya klik juga sudah. Di sini saya masukkan checklist sudah.
Kemudian berikutnya, saya memilih model atau metode pendekatan pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita checklist sudah. Kemudian saya mengembangkan aktivitas berdasarkan kebutuhan hasil belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya checklist juga sudah. Kemudian saya mengembangkan aktivitas pembelajaran terintegrasi dengan konteks nyata. Saya checklist sudah. Kemudian di sini saya mengembangkan aktivitas pembelajaran berdasarkan keragaman kemampuan awal peserta didik. Kita di sini belum. Kemudian saya mendesain aktivitas pembelajaran berbasis active learning sudah. Saya mengembangkan aktivitas pembelajaran untuk mencapai konsep-konsep esensial juga sudah. Bagaimana kesimpulan Bapak Ibu Guru setelah mengisi rubrik checklist? Bagaimana berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu Guru miliki, pada poin berapa saja yang perlu diperbaiki. Di sini saya jawab pada poin saya merumuskan tujuan pembelajaran dalam berbagai kategori kemampuan peserta didik. Karena kemampuan awal yang berbeda membuat saya hanya membuat sesekali merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga tujuannya ini semua saya samakan. Berikutnya pada poin saya mengembangkan aktivitas pembelajaran. Berdasarkan keragaman kemampuan awal peserta didik, saya pikir sangat merepotkan sekali nggih Bapak Ibu Guru dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran berdasarkan kemampuan awal sehingga peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, apalagi dengan siswa yang banyak dan beragam. Kemudian ini tugas nomor 2. Tugas yang ketiga yaitu elaborasi pemahaman merancang pembelajaran berbasis UBD. Di sini Bapak Ibu Guru juga melampirkan nama, nomor UKG dan LPTK. Kemudian kita juga mengisi langkah pembelajaran atau langkah perencanaan pembelajaran berbasis UBD. Di sini apa yang sudah Bapak Ibu ketahui, apa yang ingin Bapak Ibu Guru ketahui, kemudian bagaimana Bapak Ibu Guru dapat mengetahuinya, dan apa yang telah dipelajari Bapak Ibu Guru. Yang pertama yaitu dalam menentukan tujuan pembelajaran. Apa yang saya ketahui yaitu menentukan tujuan pembelajaran dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini yang saya ketahui. Kemudian apa yang ingin saya ketahui, bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip understanding by design. Kemudian bagaimana saya dapat mengetahuinya, yaitu dengan cara mempelajari cara menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, apa yang telah saya pelajari, saya dapat menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, saya harus memperhatikan kompetensi dan ruang lingkup materi yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya di sini menentukan asesmen. Apa yang saya ketahui, asesmen itu digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Kemudian, apa yang ingin saya ketahui, ini bagaimana cara menentukan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan prinsip UBD. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya dapat mempelajarinya, yaitu dengan cara mencari referensi asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dari berbagai sumber seperti pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang terakhir di sini apa Bapak Ibu Guru? Apa yang telah saya pelajari? Yang telah saya pelajari dalam menentukan asesmen adalah dalam kegiatan pembelajaran asesmen harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dalam merancang asesmen harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik karena asesmen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Kemudian ada merancang kegiatan pembelajaran. Di sini apa yang sudah saya ketahui yaitu kegiatan pembelajaran sama untuk semua peserta didik. Kemudian apa yang ingin saya ketahui bagaimana cara merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran berdasarkan prinsip understanding by design. Kemudian bagaimana cara untuk mengetahuinya yaitu dengan mencoba berbagai macam pendekatan dalam merancang kegiatan pembelajaran. Salah satunya dengan prinsip UBD. Kemudian yang terakhir, ini saya lupa yang terakhir terus nih Bapak Ibu Guru. Yang terakhir itu apa yang telah saya pelajari? Yang telah saya pelajari dalam merancang kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pembelajaran yang dirancang dapat disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik. Kegiatan pembelajaran dapat beragam. Setiap peserta didik dapat melakukan kegiatan yang berbeda di setiap kegiatan pembelajaran.
Kemudian yaitu selanjutnya di sini adalah membuat aksi nyata tentang merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD. Ini sudah saya upload pada video saya sebelumnya nggih Bapak Ibu guru. Di sini saya mengupload video jurnal pembelajaranku topik 1 yang saya masih menggunakan Canva waktu itu nggih Bapak Ibu guru. Karena saya update sebelum aturan menggunakan Canva itu tidak diperbolehkan. Jadi saya sudah lolos validasi dan kebetulan menggunakan Canva. Ini adalah salah satu contohnya. Ini kita tinggalkan saja nih Bapak Ibu guru, kita lanjut aja terus. Kita scroll ke bawah saja. Jadi yang pertama adalah aksi nyata tentang merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD, kemudian kita lampirkan di sini. Kemudian ada aksi nyata yang kedua, yaitu sebentar. Ini ada umpan balik dan terima kasih. Kemudian aksi nyata yang kedua. Jadi saya bikin aksi nyata saya buat aksi nyata yang kedua ini karena memang sudah tidak diperbolehkan menggunakan Canva, jadi lebih baik menggunakan Word. Jadi saya gunakan Word. Di sini tentang yang aksi nyata kedua yaitu bagaimana UBD membantu guru. Di sini cara membuatnya adalah ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah mempelajari topik ini, yaitu saya akan membuat rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan understanding by design. Kemudian perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru. Buatlah aksi nyata dengan mengembangkan rancangan pembelajaran UBD. Di sini aksi nyata dapat dilihat pada halaman berikutnya. Kurang lebih sama nih Bapak Ibu guru sama aksi nyata pertama, cuma nanti di dalamnya ada melihat atau ada refleksi bagaimana UBD ini membantu guru. Jadi aksi nyata yang dibuat tentunya dengan melampirkan materi UBD. Kemudian merefleksikan di sini jadi refleksi. Ceritakan bagaimana prinsip UBD dapat membantu Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan apa tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah prinsip UBD adalah suatu rancangan pembelajaran yang disusun dengan alur mundur, dimulai dengan menentukan tujuan, menentukan asesmen, dan menentukan kegiatan pembelajaran. Kemudian tantangan yang saya hadapi adalah dalam menentukan tujuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan beraneka ragam kebutuhan peserta didik membuat saya kebingungan dalam menetapkan tujuan pembelajaran yang efisien. Kemudian saya lampirkan juga rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip UBD. Ini juga sudah ada di video saya sebelumnya nggih Bapak Ibu guru. Nah, kurang lebihnya seperti itu nggih Bapak Ibu guru, ada dokumentasi kegiatan, ada umpan balik. Di situ. Nggih. Di sini kita dari mulai materinya, kemudian rancangan pembelajarannya, dimulai dari identifikasi tujuan pembelajaran, penyusunan penilaian, dan yang ketiga adalah rancangan kegiatan pembelajaran. Cukup nih Bapak Ibu guru, ini mohon maaf saya baru bisa mengupload salah satu contoh dari tugas-tugas yang harus diupload di Google Drive. Jika ini sudah, kita simpannya dalam format PDF atau Bapak Ibu guru bisa menyimpan dalam format Word, tinggal diuploadkan saja, tapi lebih baik kita simpan dalam bentuk PDF nggih. Kalau ini dalam bentuk Word, kita tinggal pilih file, kemudian kita pilih save as, kemudian Bapak Ibu guru tinggal di save as tipenya itu diganti PDF, kemudian kita klik save, sudah. Nanti akan muncul PDF-nya, nanti itu yang di-upload di drive Bapak Ibu guru sekalian. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru, kurang lebihnya saya mohon maaf dan insya Allah akan saya upload juga contoh tugas-tugas di topik yang kedua, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi dan seterusnya. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.